Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Perdana Timor dari kelas TI 3E, dari kelas TI 4E. Nah, kali ini saya akan membuat video presentasi tentang UTS mata kuliah metodologi penelitian. Jadi pada tugasnya sendiri itu kita disuruh untuk membuat sebuah video presentasi terkait topik skripsi yang saya sendiri ini sudah membuat PowerPoint tentang topik skripsi saya yang berjudul Analisis Sentimen Opini Masyarakat di Media Sosial terkait pembelajaran hybrid. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita ke latar belakang terlebih dahulu. Oke, pada latar belakang ini diawali dengan munculnya coronavirus disease atau lebih dikenal dengan COVID-19, yaitu sebuah wabah penyakit yang berbahaya yang menyakit banyak negara termasuk Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, kasus COVID-19 pertama kali ditemukan dan kemudian merembet ke banyak daerah dan bertambah banyak kasus lain, sehingga pada tanggal 24 Maret 2020 pemerintah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, yaitu diberlakukannya proses belajar dari rumah yang kemudian dilaksanakan dengan beberapa ketentuan. Salah satunya adalah penerapan pembelajaran dalam jaringan atau daring atau jarak jauh. Kebijakan menutup sekolah bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Kemudian sudah 1 tahun sejak diberlakukannya kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan pembelajaran dari rumah atau daring atau online learning. Banyak pro kontra yang mengiringi kebijakan tersebut selama 1 tahun terakhir, mulai dari pembelajaran yang dinilai kurang efektif, lalu keterbatasan terkait akses teknologi terhadap mahasiswa yang kurang mampu, serta belum meratanya penyebaran internet, terutama pada daerah-daerah terpencil, sehingga banyak siswa serta orang tua yang mengeluh terhadap banyaknya tugas yang diberikan oleh pengajar dibandingkan pembelajaran normal. Oleh karena itu, hal tersebut lantang terdengar selama diterapkannya pembelajaran daring di tengah pandemi yang belum menunjukkan adanya titik reda. Lalu kemudian akhirnya pemerintah menerbitkan surat keputusan nomor 4 pada bulan Maret 2021 tentang rencana diberlakukannya pembelajaran tatap muka yang akan digelar mulai pada bulan Juli 2021. Namun saat surat edaran diterbitkan, ternyata memicu banyak kritik dari masyarakat yang kurang setuju. Akhirnya dari kritik tersebut muncullah konsep tentang hybrid learning. Hybrid learning atau blended learning berasal dari kata blend, yang artinya itu adalah kombinasi atau campuran, dan juga learning, yaitu belajar. Istilah lain yang sering digunakan adalah hybrid course, yaitu hybrid yang artinya adalah campuran atau kombinasi, dan course adalah mata kuliah. Makna asli sekaligus yang paling umum blended learning mengacu pada belajar yang mengkombinasikan atau pencampur antara pembelajaran tatap muka atau face-to-face learning dan pembelajaran berbasis komputer atau computer-based learning. Terdapat pro kontra terkait kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas, campuran, atau hybrid learning ini. Banyak masyarakat yang mulai menyatakan opini mereka terhadap kebijakan tersebut, terutama pada media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan macam lainnya. Nah, setiap unggahan yang dibagikan di sosial media dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal seperti
mengetahui produk favorit masyarakat, kecenderungan masyarakat mengenai suatu isu, dan lain-lain. Lalu hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan opinion mining. Opinion mining ini adalah bidang studi yang menganalisis opini, sentimen, penilaian, perilaku, emosi seseorang dari tulisan. Analisis sentimen termasuk dalam opinion mining. Nah, analisis sentimen berfungsi untuk menganalisa opini individu dari sebuah teks untuk ditentukan sentimennya. Nah, lalu metode FVS adalah sebuah metode klasifikasi dalam penambangan teks yang digunakan dalam analisa sentimen. Metode ini baik dalam klasifikasi dalam hal presisi dan komutasi data. FVS banyak digunakan dalam teknik klasifikasi, terutama Twitter menggunakan beberapa metode seperti Unigram FVS, multinominal FVS, dan maximum entropy classification. Fitur utama klasifikasi FVS adalah untuk mendapatkan hipotesis yang kuat dari setiap kondisi atau peristiwa. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat yang mencari informasi opini orang lain di media sosial. Selain mendapatkan manfaat informasi, opini umum juga mengenai pembelajaran hybrid. Data tersebut juga digunakan untuk sektor penelitian, di mana data akan diolah dan diklasifikasikan dengan metode naive classifier yang nantinya akan diuji untuk menghasilkan tingkat accuracy, precision, dan recall. Nah, ini adalah daftar studi pustaka yang sudah saya ambil, yaitu ada 3. Ini dari Contarto E dan Asyar R pada tahun 2016 tentang development of blended learning and learning models in learning design aspect with only social media platform to support student lecture. Lalu yang kedua adalah Samsir, adalah jurnal dari Samsir, Biar, Vera Wardina, Edi, dan juga Watriantos pada tahun 2021 mengenai analisis sentimen pembelajaran daring pada Twitter di masyarakat di masa pandemi COVID-19 menggunakan metode FVS. Lalu yang terakhir adalah sentimen belajar dari teknologi dari kampus Islam Sunan tahun 2021 tentang analisis sentimen terhadap belajar daring menggunakan optimalisasi dari FVS classifier dengan Adabus. Oke, untuk bagian research problem, research question, dan research objective. Pada research problem yaitu dataset yang dimiliki mengandung huruf besar dan kecil serta emoji dan bahasa gaul singkatan yang bersifat noisy, sehingga kelas yang bersifat tidak imbang dan akan menurunkan akurasi pada hasil pengelompokan data dengan FVS. Nah, pada research question adalah cara manakah yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan noisy yang terdapat pada dataset. Lalu kemudian, apakah metode FVS bisa memberikan hasil yang akurat? Nah, pada research objektif yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi cara yang paling cocok dalam menyelesaikan permasalahan noisy pada dataset dan mendapatkan data yang clean. Lalu kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi metode FBS dengan melakukan perhitungan data set dan menetapkan standar nilai dalam menentukan hasil akurasi. Nah, masuk pada metodologi penelitian. Yang pertama adalah adanya studi literatur. Itu studi literatur dilakukan untuk memahami masalah penelitian, mencari dasar teori penelitian sebagai referensi penelitian, serta mencari metode yang pernah digunakan untuk memecahkan masalah yang sejenis. Lalu yang kedua adalah analisis sentimen.
Nah, analisis sentimen adalah proses menentukan sentimen dan mengelompokkan polaritas teks dalam dokumen atau kalimat sehingga kategori dapat ditentukan sebagai sentimen positif, negatif, atau netral. Saat ini, peneliti secara luas menggunakan analisis sentimen sebagai salah satu cabang penelitian dalam ilmu komputer. Jejaring sosial seperti Facebook umumnya digunakan dalam analisis sentimen untuk menentukan persepsi publik. Analisis sentimen juga digunakan dapat disamakan dengan opinion mining karena berfokus pada pendapat yang menyatakan positif atau negatif. Dalam analisis sentimen, penambangan data dilakukan untuk menganalisis, memproses, mengekstrak data tekstual dalam suatu entitas seperti layanan, produk, individu, fenomena, atau topik tertentu. Proses analisis mencakup komentar dengan data, pre-processing mencakup proses tokenization, stop work, penghapusan stemming, identifikasi sentimen, dan klasifikasi sentimen. Nah, text mining sendiri itu bertujuan untuk menghasilkan informasi dari suatu set dokumen, lalu kemudian mampu menghasilkan informasi melalui pemrosesan, pengelompokan, analisis data-data yang tidak terstruktur dalam jumlah besar. Text mining digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dari serangkaian dokumen dengan sumber data pada teks yang memiliki format yang tidak terstruktur. Pengambilan informasi dan text mining dapat menghasilkan analisis perasaannya secara emosional, mengidentifikasi pernyataan jika positif atau negatif. Objek text mining merupakan dokumen tidak terstruktur atau semi terstruktur. Text mining secara efektif mengekstrak informasi yang diperlukan dari sejumlah dokumen. Nah, lalu kemudian adalah metode naive Bayes classifier, itu salah satu metode klasifikasi yang digunakan adalah metode naive Bayes yang sering disebut dengan naive Bayes classifier atau NBC. Nah, kelebihan metode NBC adalah sederhana tetapi memiliki akurasi yang tinggi. Berdasarkan penelitian yang berjudul Sentiment Analysis untuk memanfaatkan saran kuesioner dalam evaluasi pembelajaran dengan menggunakan naive Bayes classifier, menyebutkan metode NBC dapat memperoleh akurasi mencapai 85,95%. Lalu naive Bayes classifier merupakan salah satu metode machine learning yang menggunakan perhitungan probabilitas. Nah, keuntungan dari penggunaan metode naive Bayes adalah hanya membutuhkan sejumlah kecil data pelatihan untuk memperkirakan parameter, sarana dan varian dari variabel-variabel yang diperlukan untuk klasifikasi. Karena variabel independen diasumsikan hanya varian dari variabel untuk masing-masing kelas harus ditentukan dan tidak seluruh matriks kovariansi. Nah, ini adalah contoh tahap-tahapan dalam penelitian. Yaitu pertama adalah kita melakukan sebuah studi literatur. Lalu yang kedua adalah mengumpulkan data-data, yaitu yang ketiga adalah processing data, yang dimana ini akan berlanjut ke case folding, lalu ke filtering dan stemming, kemudian menuju tokenization, lalu menuju stop word, yang akan berakhir menjadi clean data dan akan menjadi ekstraksi fitur TF-IDF. Lalu kemudian akan masuk ke dalam modeling, yang dimana clean data tersebut dibagi menjadi dua, yaitu data latih dan test data, yang menggunakan yang akan dihitung menggunakan naive Bayes classifier. Lalu kemudian kita akan masuk ke tahap analisis sentimen menggunakan data dari Facebook. Lalu kita akan menggunakan label dari model yang telah kita buat tadi, yang menggunakan data latih dan tes data tadi, yang akan berakhir menjadi rangkuman data analisis sentimen yang akan menjadi kesimpulan
data analisis sentimen. Nah, untuk penjelasan dari processing data, yang pertama adalah pelabelan data, yaitu setelah data telah berhasil dibumbukan, data tersebut selanjutnya akan dilabeli secara manual satu persatu oleh orang yang memiliki spesialis linguistik atau ahli bahasa. Data dilabeli dengan 3 label sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral. Lalu processing pengolahan data untuk menghindari data yang kurang sempurna dan data-data yang tidak konsisten. Lalu kemudian case folding, yaitu mengubah semua huruf menjadi lowercase atau huruf kecil semua, sehingga semua kalimat teks yang semula memiliki huruf besar akan diubah menjadi huruf yang kecil. Yaitu kemudian cleaning text. Pada proses ini semua karakter yang terdeteksi sebagai mention, tautan, tagar, dan karakter termasuk tanda baca lain selain huruf akan dihilangkan, sehingga kalimat teks hanya akan berisi karakter huruf saja. Lalu ada tokenization. Pada tahap ini dilakukan pemotongan setiap kata dalam kalimat teks. Lalu stop removal. Pada tahap ini kumpulan data yang telah melalui tahap cleaning kata-kata umum yang tidak memiliki makna atau informasi yang diputarkan akan dihilangkan. Lalu terakhir adalah stemming, yaitu menghilangkan infleksi kata ke bentuk dasarnya, atau bisa dibilang mengubah kata yang memiliki imbauan menjadi kata dasar. Baik, sekian dulu untuk presentasi UTS metodologi penelitian saya. Semoga bisa membantu, dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.